Udah nyiapin switch. Nah, ntar ampulnya itu nggak usah kalian buka sama, nggak usah kalian buka. Kalau saya sudah mengambil satu ampul hidrokain. Cara injeksinya, kalian tahu cara injeksi anestesi? Namanya apa? Nama injeksinya? Di infiltrasi. Ya. Anda nih, kalian ambil satu ampul. Nah, kalian ini udah ada di acting padnya saya tangan ini. Nah, kalian tinggal injeksi ke kanan, dorong sambil kalian tarik squidnya. Ini kan kalian masukin dulu jarumnya. Nah, kalian dorong ini, tapi kalian tarik squidnya. Jangan sampai lepas. Kalau udah ngerasa sampai di ujung, geser ke kiri. Dorong lagi full. Ini kalian tekan, kalian tarik. Nah, habis itu setelah kalian injeksi anestesi, kalian pastiin pakai pinset aja, kalian pastiin, Pak, masih kerasa apa enggak? Saya cukup kerasa apa enggak? Pastiin, harus kalian pastiin dulu. Baru kalian lakukan injeksi. Sorry ya, tinggal lagi. Ada yang mau ditanya? Oke, jadi urutannya kalian siapin alat-alatnya dulu. Udah kalian siapin alat-alatnya. Kalian pakai handscoon steril, handscoon biasa. Kalian pasang dulu. Kalian disinfeksi. Kalian anestesi. Anestesi bagian yang mau kalian lakukan incisi. Terus itu kalian pastikan pakai pinset apakah sudah tidak terasa atau belum. Kalau sudah tidak terasa baru kalian lakukan incisi. Kalau itu lipom, tapi kalau dia fulus kan berarti udah ada robekannya, kalian tinggal garing. Atau kalian mau ngilangin jaringan yang nekrotik dulu boleh. Ada yang mau ditanya dari hacking? Kalau kalian pertama, biasanya udah nyambung sama jarum. Kalau kalian pertama dapat bedah. Tapi kalau kalian setelahnya, kayak aku waktu itu kayak hampir mau selesai sesinya baru dapat bedah. Itu sisa cuman jarum sama benang segini-segini. Panjangnya cuma segini-segini karena teman-temanku udah banyak ulang potong. Sisa benangnya cuma segini. Itu kalian nggak bakal bisa editing. Motongnya yang wajar dia. Kasihan teman-teman kalian benerin pakai benang sama motongnya. Jadi kalaupun misalnya sisa benangnya segitu, bilang dokter maaf sisa benangnya segini, saya cuma bisa ngelakuin satu kali simpul. Yang penting stepnya kalian udah bener aja Pak. Tindakannya apa? Karena emang bilang sisa benangnya segini. Jadi jangan panik loh. Aku benar-benar cuma sisa benang segini, nggak bisa ngikat malah, cuman narik udah. Terus dibilang, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Yang penting stepnya kalian benar, urutannya benar. Tuh, ada yang mau tanya lagi? Udah. Itu dari hacking untuk fulus sama lipum. Kita lanjut ke sprint dulu ya, sprint sama strain. Kalau sprint sama strain, kata laksananya apa? Kompres benar. Masa kompres aja? Kayaknya ada 5. Ada singkatannya. Nice. P-nya apa? P apa? Nggak mau CBD masa nggak inget? Harus inget lantar di option jawabannya bakalan P-nya apa, R-nya apa, habis itu yang di bawahnya nggak ada P-nya, adanya R-nya aja. Bakalan kayak gitu optionnya. Masa nggak ingat? Protect, rest, ice, compress, elevasi. Untuk spray, untuk ankle
sprint atau strain sama aja. Kalian cukup pakai elastic bandage. Biasanya pasiennya bakalan bilang datangnya habis main basket, seleo, main bola atau apalah, olahraga atau habis lari, bahkan seleo bakalan dibilang bengkak. Nah, untuk look feel movementnya sama, kalian harus look dulu apakah tampak kemerahan, apakah tampak bengkak atau tidak. Untuk looknya apakah ada cejas, terus ada pendarahan apa enggak. Terus kalau feel kalian tanya, Pak ada nyeri apa enggak, terus ada krepitasi apa enggak, apakah teraba hangat. Terus itu movement sama, kalian suruh Pak coba digerakin kakinya, gerakin jari-jarinya. Nah bisa, itu yang pasif kalian yang gerakin pelan-pelan. Sakit nggak Pak, nyeri nggak? Itu untuk look feel movementnya sama. Nah untuk pemasangan bandage-nya, kalian tutupin sampai ke, kan biasanya ada yang emang udah sediaan jadi itu yang bawahnya ini bolong. Nah kalau sebenarnya itu nggak boleh bolong, karena dia harus benar-benar terfiksasi, nggak boleh gerak. Makanya di price itu ada rest, dia harus istirahat. Kalau ini bolong otomatis dia masih bisa muter. Jadi harus benar-benar bawahnya ini, unitnya ini harus gerak. Ini terserah kalian mau mulai dari mana aja. Biasanya kendalanya di sini itu bakalan ada, kalau misalnya kalian tidak terbiasa masang elastic bandage, bakalan ada kayak yang kelipet ini, ada yang kayak lonjong gitu ya. Cara ngatasin, kelihatan nggak sih? Yang kayak gini. Cara ngatasinnya itu gampang, tinggal kalian putar. Ini putar ya. Puter gitu deh. Bandage ini kalian tinggal putar aja, baru lanjutin lagi. Jadi semuanya harus ketutup ya. Untuk ankle sprain. Nah kalau kalian udah selesai, tanya ingat nyaman apa enggak Pak, terlalu kencang apa enggak. Kalau misalnya nggak ada pengaitnya sama, tinggal kalian masukin aja. Setelah itu kalian ingat harus cek arteri paling distalnya selalu tuh. Coba gerakin kaki atau jari-jarinya Pak. Sama juga pas pemasangan bidai juga kayak gitu, gerakin jari-jarinya, terus cek arteri paling distalnya. Misalnya dorsalis pedicel, kalau masih teraba. Udah selesai itu ankle sprain, cuman cukup pemasangan bandage saja. Terus itu baru KIE. Nah KIE-nya Pak, kalau bisa jangan digerak-gerakin dulu atau jangan dibawa jalan dulu, jangan dipijet-pijet, jangan diurut. Terus itu nanti kalau misalnya masih nyeri bisa dikompres. Habis itu kakinya kalau bisa pas istirahat atau tidur itu lebih tinggi atau sejajar. Jangan lebih rendah posisinya. Tuh, itu namanya ya, untuk yang E-nya, elevation-nya. Protect-nya itu pakai elastic bandage. Terus itu rest dia diistirahatkan. S itu bisa dipakai S, terus bisa dikompres, sama E-nya elevasi. Itu kalian suruh kontrolnya berapa, seminggu boleh. Setelah itu kalian resepinnya cukup anti nyeri aja, paracetamol aja. Minumnya pas nyeri aja boleh, kalau kalian suruh minumnya 3 hari full boleh, nggak ada aturannya. Kalau misalnya makin nyeri, nggak ada perubahan, bisa kontrol lagi kalian suruh. Pokoknya kalian harus rajin-rajin belajar melatih ngomong biar terbiasa kayak gini. Karena di anamnesa maka itu cuma modal kalian ngomong aja udah dapat nilai, nggak perlu tindakan. Kasihan jadinya nilainya kalau kalian cuma bengong dia nggak KIE, ataupun KIE cuma Pak ngomong apa aja boleh saya pasang ntar kontrol sakai gitu aja. Aman? Benar. Nah itu untuk sprint strain. Terakhir itu ada sirkumsisi. Kecil.
Yuk berdekat. Kalau ada yang mau mendekat boleh. Yuk. Atau mau gantian, aku bikin 2 sesi dah, sirkumnya aku ulang. Mungkin yang pertama siapa mau cewek-cewek duluan? Cewek duluan. Cowok kan langsungnya gampang lah akhirnya. Oke, kita sekarang ke bagian terakhir bedah yaitu sirkumsisi. Nah, sirkumsisi biasanya pasien apa yang disirkumsisi? Fimosis. Para fimosis di sirkum nggak? Nah, fimosis sama emang yang anaknya emang mau disunat. Itu biasanya pasiennya datang emang mau sunat atau emang dia keluhannya fimosis. Kalian anamnesa dulu sama nggak perlu RW primary survei sekunderi nggak perlu karena pasiennya nggak gawat darurat. Kalian anamnesa biasa. Nah, habis itu kalian kalau mau penunjang boleh, tentuin dia ada infeksi apa enggak, dia lagi demam apa enggak, boleh penunjang DL segala macam. Terus nentuin darahnya dia cukup apa enggak karena kan di sirkumsisi bakalan ada perdarahan, kadar HB-nya cukup apa enggak. Setelah itu baru kalian sama siapin alatnya dulu. Alatnya ada steril. Terus itu ada acting set juga. Anggapan di sini acting setnya. Ini acting set ada klem kalian perlunya itu 4 lah minimal. 3 sebenarnya dipakai untuk di sini di lemnya. Terus kalian perlu 1 untuk megang needle holder. Terus kalian perlu pinset. Itu ada jarum segala macam, benang. Itu ada kum isi povidone iodine, ada kasa. Yang perlu spoon steril, spoon biasa. Dan kok nggak perlu sih. Terus itu ada squid, udah isi lidocain atau povidone iodine-nya sudah kecampur lidocain. Jadi kalian bisa pakai povidone iodine udah kecampur lidocain atau squid kalian injeksi. Tuh. Udah. Habis itu baru kalian inform concern dulu. Ibu bapak, ini karena anaknya fimosis, saya menyarankan untuk dilakukannya sirkumsisi atau sunat. Nah, apakah bapak ibu bisa bersedia? Nanti ada, biasanya kalau di bedah itu ada lembar inform concernnya. Tindakannya apa, tujuannya apa, habis itu efek sampingnya apa. Ntar tanda tangan. Nah, itu udah setuju, baru kalian suruh anaknya, habis itu kalian siapin alat. Udah kalian siapin ini semua. Kalian pakai enscun biasa, kalian disinfeksi. Enscun biasa, kalian pasang loop sterilnya. Kalian disinfeksi. Ambil kasanya, ini povidone iodine yang udah campur lidocain boleh. Sirkuler juga dari ujung sampai ke skrotum, sampai ke inguinal. Kalau misalnya ini bisa kelihatan inguinal sampai inguinal. Udah kalian disinfeksi. Kalau kalian mau pakai anestesinya ini, boleh. Itu namanya anestesi sistem block, dimana kalian bakal anestesinya itu di bagian dorsal dari pangkal penis. Nah, kalian tusuk tegak lurus sampai dia ada sensasi nembus kertas. Kalau udah sensasi nembus kertas berarti dia udah masuk ke fascia buccal namanya. Nah, itu baru kalian lakuin anestesi. Dorong, ini sambil tarik, sebelah lagi ke kanan, dorong. Ini speednya ditekan, kalian tarik. So, kiri dorong, speednya ditekan, ditarik. Kalau udah, kalian tunggu. So, kalian tanyain, Dek, terasa apa nggak prepudiumnya kalian cubit? Ini prepudium namanya. Bagian fimosisnya yang nggak bisa ketarik. Harusnya kan normalnya bisa kayak gini, harus kelihatan gland penisnya. Tapi karena fimosis dia nggak bisa ditarik. Kalian prepudiumnya kalian cubit. Saya ngerasa nggak, Dek? Kalau udah nggak kerasa, baru kalian melakukan tindakan. Untuk yang pertama itu kalian mau masang klem. Klemnya ini perlu 3 sebenarnya.
Yang pertama tuh jam 11. Ini kan kalau lurus ya. Sini ini jam 12. Sini jam 6 bawah. Kalian pasang tuh jam 11. Biarin dia ngegantung. Jam 1. Kurang satu lagi sebenarnya. Anggap nih klemnya. Sama jam 6. Kalian pegang lagi. Udah. Setelah kalian masang klem, ini kan karena ada dua biar dulu. Setelah kalian masang klem, kalian eksplorasi dari preputiumnya itu ke gland penisnya. Eksplorasi, kalian bersihin, sekalian kalian bersihin. Karena kan sebelumnya dia emang nggak pernah bisa kebuka, otomatis dalamnya itu bakalan kotor, ada plak-plak, itu kalian bersihin dulu. Pakai kasa, ambil povidon, bersihin. Gitu. Udah selesai kalian bersihin, baru kalian melakukan insisi, kalian potong. Nah, ini anggapan pisaunya, lasernya. Potongnya itu, atau enggak kalian pakai gunting boleh. Potongnya itu dari jam 12 dulu. Jadi ntar kalian perlu orang, kalian suruh pegang nih klemnya. Tolong pegangin klemnya Pak Ibu. Nah, kalian dari jam 12 dulu. Nah, sampai di sulcus. Sulcus tuh yang ini. Ya, sampai di sulcusnya. Ini karena handscoon agak tipis susah deh. Nah, sampai di sulcusnya. Udah? Sampai situ. Setelah itu, kalian hecting dulu. Yang jam 6. Nah, hecting itu pakai figure of X atau figure of O. Atau hecting figure of X atau O. Nah, figure of X atau figure of O. Aku biasanya pakai figure of O karena lebih gampang. Ini kan yang aku suruh hacking tuh bagian arah jam 6. Ntar kalian ambilnya tuh dari dalam, dari bagian sini dulu. Nah, dari dalam gini. Dalam gini ya, bukan dari luar. Dari dalam. Kalian dari dalam. Yang ada jarumnya toh? Dah. Kalian needle-nya kalian pegang lagi. Aduh lepas. Nah, anggaplah ini masih kepasang ya. Kalian langsung masukin lagi ke sini. Kalian masukin sini, baru kalian ikat dari yang ini sama yang ujungnya di sini. Itu figure of O. Figure of X, nah, kayak gitu. Figure of O tuh sama, hampir sama kayak gini, tapi kalian masukinnya dari sini lagi. Manual aja guys. Dari sini ke sini. Jadi dia bentuknya O, yang satunya bentuknya X hilang. Kayak gitu aja. Tuh, itu kalian hacking dari arah jam 6 dulu. Nah, kalian kalau udah selesai hacking jam 6, ingat ya jam 6 ini jangan dipotong karena di sini bagian frenulum namanya. Frenulum itu adalah titik di mana cowok tuh bakalan ngerasain sensasi gini. Nah, sensasi puas, kenikmatannya tuh di frenulumnya, bagian bawah sini. Kayak ini nggak boleh dipotong, harus di hacking dulu. Karena juga banyak pembuluh darahnya. Oke. Udah kalian potong dari arah jam 12, baru kalian lanjutin lagi dari arah jam 6 ya. Ini pegang. Minta tolong pegang. Nah, kan ini kalian udah hacking yang bagian jam 6, baru kalian potong lagi dari sini. Ke atas sampai ke arah jam 12. Nah, ini kan karena udah ke hacking nih sebenarnya, berarti bakalan diem gitu deh. Potong sampai arah jam 12 gitu. Selesai. Itu untuk pas acara gini, baru kalian hacking biasa pinggir-pinggirnya antara kulit sama mukosanya. Nah, kalian hacking biasa di sini, mau dari bawah dulu boleh, dari pinggir-pinggirnya terserah kalian. Setelah kalian udah selesai hacking, kalian ambil kasa cek
masih ada perdarahan apa enggak, masih ada kira-kira jaritan yang belum pas apa enggak. Tanya ke dokternya masih ada perdarahan apa tidak dokter, tidak ada. Oke udah selesai, kalian bebat, cek asal lagi. Bebat, kalian boleh bebatnya bebat full dulu sini boleh. Kalian mau bebat langsung kayak gini bawa ke atas boleh. Intinya ini harus tegak, nggak boleh dia posisinya tidur, harus dibawa tegak ke atas. Jadi mau bebatnya langsung disilang gini, habis itu ini difiksasi di simpisis pubis boleh. Nih, ini kan harus panjang kasarnya, masih boleh. Atau kalian bebat full dulu, habis itu ntar kalian fiksasi lagi boleh. Selesai. Udah segitu aja untuk sirkumsisi. Habis itu kalian baru resepin analgesik. Itu aja. Ada yang ditanya sirkum? Dari step-stepnya? Berarti kalau kan ada pelindung untuk itu kan untuk anak-anak itu Ada. dipakein itu berarti posisinya harus berdiri. Iya, berdiri semua. Gimana caranya dia berdiri kalau ada penutupnya itu? Apanya maksudnya? Kan penutupnya. Ah, Penutup, oh dia harus berdiri begini. iya, ini Maksudnya tetap kan- harus difiksasi. Ini kan harus kamu perban juga. Kalau nggak gitu rugi kamu masih pelindung, kena kegesek ke pelindung. Tuh, tetap harus diperban ya. Ada yang mau tanya dari step-stepnya? Mungkin ada yang lupa atau yang kurang paham? Terus KIE-nya gimana? KIE kan udah selesai. Jadi kamu KIE mungkin terasa sedikit nyeri ya di nanti misalnya setiap bangun pagi. Nah, kalau cowok bangun pagi itu otomatis dia akan membesar. Nah, kalau dia membesar berarti otomatis dia bakalan melebar kan semuanya, membesar nih. Jadi otomatis jaritan itu bakalan ketarik. Nah, bakalan nyeri. Jadi kalau pagi-pagi nyeri habis itu ada darah netes-netes sedikit itu nggak apa-apa, misalnya di kasarnya. Darah itu nggak apa-apa, itu normal, wajar. Tapi kalau misalnya perdarahannya tidak berhenti baru suruh kontrol. Tuh, jangan kena air dulu. Hindari benturannya juga, selalu pakai pelindung. Nah, habis itu kontrol misalnya 3 hari untuk ganti kasarnya. Saya itu aja. Jahitannya gua kapan? Tergantung kalian pakai benang apa. Kan ada benang yang nggak perlu Iya. tapi nanti pas USC kalian nggak perlu bilang pakai benang apa. Kalau misalnya kalian mau bilang awalnya kalian nggak ada bilang pakai benang apa, tapi kalian pas KIE nanti untuk buka jahitannya 2 minggu lagi nggak apa-apa. 2 minggu tuh biasanya udah tumbuh. Bukan 1 minggu ya, 2 minggu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau udah nih tinggal kalian lepas-lepas klemnya, habis itu lepas dupnya udah biarin aja kayak gitu. Nggak usah kalian rapiin ini lagi. Man? Sama. Mana ya? Oke, next ke cowok-cowok ya.